Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Widya Pratama, NPM 18352233310. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu ada 5. Yang pertama ada keadaan penduduk, yang kedua struktur sosial, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat ada ideologi negara, yang kelima sistem politik. Yang pertama yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Yang pertama ada kelahiran. Angka kelahiran juga disebut fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran yaitu yang pertama ada pernikahan usia muda, adanya penilaian tinggi terhadap anak, penerus keturunan, sumber tenaga kerja, adanya pembawa rezeki, dan yang ketiga yaitu tumpuan pada hari tua. Lalu ada kematian. Faktor penyebab kematian yaitu adanya sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya gizi makanan, lalu adanya kecelakaan lalu lintas, peperangan dan bencana alam atau wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat. Yang pertama ada meningkatnya fasilitas kesehatan, yang kedua tingginya tingkat kesehatan masyarakat, lalu adanya makanan yang cukup bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang kelima, ajaran agama yang melarang bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Yang keenam yaitu keadaan negara yang damai. Lalu poin yang ketiga yaitu migrasi penduduk. Migrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan tujuan untuk menetap. Tetapi menetap dalam waktu yang minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, maka perpindahan tersebut disebut mobilitas sirkuler. Penyebab terjadinya migrasi yaitu yang pertama ada ekonomi, untuk memperbaiki hidupnya. Yang kedua ada politik, adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal sebelumnya atau yang sedang ditempati. Lalu ada yang ketiga yaitu sosial, adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat itu tentang agama, tidak adanya kebebasan dalam menganut agama yang ia percayai. Lalu yang kelima ada kepadatan penduduk, yang keenam keadaan geografis, yang ketujuh untuk melanjutkan pendidikannya atau berpetualang ataupun sebagainya. Migrasi juga dibedakan dalam ada dua hal, yaitu migrasi antar negara dan migrasi antar negeri. Lalu poin yang D, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan juga survei kependudukan. Lalu poin yang E yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan, untuk menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tinggi angka harapan bayi untuk hidup. Lalu nomor 3, ada tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Lalu yang keempat itu mata pencarian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Pembahasan yang kedua, adanya struktur sosial.
Struktur sosial atau sosial struktur adalah bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, kelas-kelas sosial. Dan semakin tinggi tingkat sosialnya, maka akan semakin tinggi juga tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok sosial tersebut. Namun, sistem ini hanya berlaku pada adat dan budaya tanpa mempengaruhi kedudukan atau cara mereka berperilaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Sistem ekonomi tersebut dibagi menjadi dua. Ada pengaruh langsung dan ada juga pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung, yang pertama ada konsep komoditi, lalu yang kedua ada konsep kebebasan memilih. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Lalu yang ketiga ada konsep kebebasan kontrak. Di pasar orang bebas melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat-syarat yang disetujui. Lalu yang pengaruh tidak langsungnya ada ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan dan jasa-jasa, memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri, lalu ada didirikannya inspeksi pemburuan, yang ketiga perlindungan konsumen dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasanya. Pembahasan yang keempat yaitu tentang ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan keyakinan dan ataupun kepercayaan. Sedangkan administrasi negara merupakan kebijakan publik. Pada dasarnya tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama yang ada di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini tercermin dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembahasan yang kelima, sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik atau political scientist memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham-paham totaliter dan menyerang demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.